Dalam perkembangannya ketika rame pansus lagi diskusi, pemerintah menaikkan 53%. Kemudian pemerintah bantah lagi. Enggak kok. Berapa? Di data website IKN disebutkan 26%. Ini kayak main-main gitu loh. Anggaran dibuat main-main. Makanya kapan waktu ada DPR yang mulai protes tuh. Protesnya apa? Nggak jelas nih anggarannya nih. Ya, anggaran untuk IKN ini nggak jelas. Laduh, gimana nih Masya Allah ya. Untuk sebuah proyek yang sangat besar, kontribusinya yang tidak clear. Nah, saudara-saudaraku sekalian, poin yang ingin saya catatkan di sini begini. Kalau kemudian APBN itu mau sedikit, mau banyak, anggap saja naik 53%. Kira-kira APBN kita itu biasanya isinya dari apa sih? Pajak. Kalau nggak pajak, utang. Kalau nggak pajak, utang. Oke. Maka kemarin muncul satu wacana dari Bu Sri Mulyani bahwa, akan ada wacana dari rezim negeri ini untuk memberikan pajak khusus pada rakyat untuk pembangunan IKN. Ini kira-kira dolim tidak, saudara? Dolim tidak, saudara? Luar biasa. Kemudian kalau utang luar negeri, misalnya saja nambah utang kita sekarang udah berapa sih? Udah 6.700 triliun lebih. Nambah utang lagi misalnya tahun ini 500 triliun, nambah berapa? Berarti sudah jadi 7.000 triliun lebih. Nambah lagi nanti berikutnya. Sekarang pertanyaan, sing bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi, saudara? Rakyat atau DPR, saudara? Kalau rakyat berarti ini dolim tidak, saudara? Dolim, saudara sekalian. Apalagi di catatan saya, utang Indonesia dari mulai 2000 sampai 2020 itu naik 422%. 422%. Sementara kemiskinannya hanya turun 29%. Utangnya naik 422%, miskinnya hanya turun 29%. Sementara total bayar bunga utang dalam dan luar negeri itu sampai 2.672 triliun rupiah. Sekarang pertanyaan saya, dari utang itu saya nguntung sopo? Rakyat itu yang miskin, yang berkurang banyak atau sedikit kira-kira? Sedikit, nggak terbanding. Nah ini kalau kita lihat, udah beban utang, kemiskinan juga tidak berkurang secara signifikan. Ini yang nggak ngeri. Dan terus terang saya kemarin sampaikan, ada persoalan ini bukan sekedar hitung-hitungan utang. Persoalan ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utang ini ada ribanya. Sementara riba itu ya, itu yang paling rendah aja dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Itu hanya 2 dirham. Bayangkan kalau jumlah utangnya sampai ribuan triliun, kira-kira ini sebuah kedoliman yang sangat nyata tidak, saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah Subhanahu melaknat yang semikian ini. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kalau Allah sudah mengharamkan, maslahat atau madharat, saudara? Maslahat atau madharat, saudara? Kalau pemimpinnya sudah membuat madharat, ini kira-kira yang hancur rakyatnya atau DPR-nya, saudara? Rakyatnya. Udah, ini sebuah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sudahlah utang ribawi, Allah nggak ridho. Kemudian pajak mendolimi rakyat, Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Terus kemudian anggap saja Pak Agung, itu saya kurangi deh, APBN-nya nggak banyak-banyak, balik lagi 19%. Berarti sisanya berapa? 80% akan dibuka untuk investasi asing. Kira-kira, atau swasta asing, atau swasta dalam negeri. Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita kira-kira, saudara? Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong